Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar semua anak-anak? Sehat, Pak. Nah, sebelum kita mulai kegiatan proses mengajar kita pagi hari ini, siapa yang bisa pipi kita tangan doa? Tidak, Pak. Oke, nah biar Bapak aja yang pipi ya. Baik, anak-anak kasih tangan doa. Amin. Amin. Nah, sebelum Bapak mulaikan kegiatan proses mengajar kita pada pagi hari ini, bagaimana kabar perjalanan tadi pagi hari anak-anak dari rumah? Sehat, Pak. Nah, sebelum proses mengajar kita pada hari ini, biar Bapak mengabsen ya. Arjun, Hadir, Pak. Amos, Hadir, Pak. Andi, Hadir, Pak. nah semuanya udah hadir. Sudah, Pak. Nah, baik, mari kita akan menggunakan proses mengajar kita pada hari ini. Sebagai pokok materi kita pada pagi hari ini yaitu sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arti norma di sini dikatakan aturan yang mengikat pada masyarakat tertentu. Nah, itu arti dari pengertian norma-norma. Pengertian anak? Nanti, Pak. Nah, mari kita lanjut. Di sini beberapa pengertian norma menurut para ahli, yaitu yang pertama, John J. Macionis. Norma adalah aturan dan harapan dalam masyarakat untuk memandu perilaku anggota-anggotanya. Kedua, Robert. Norma merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, baik atau tidaknya, sehingga anggapan yang baik perlu dihargai sebagaimana mestinya. Yang ketiga, Hans. Di sini dikatakan perintah yang tidak personal dan anonim. Keempat, Soe Jorno Soe Karto. Norma merupakan suatu perangkat supaya hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik. Nah, itu arti pengertian norma-norma menurut para ahli. Nah, baru kita akan melanjutkan jenis-jenis norma. Berdasarkan jenisnya, norma dibagi 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Nah, itu jenis-jenis norma. Nah, ada yang tahu arti dari jenis-jenis norma? Tidak, Pak. Nah, kita akan menjelaskan persatu, yaitu norma agama berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Norma ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama tersebut. Nah, jika tidak, seseorang akan kehilangan iman dan keyakinan. Ajaran agama memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jika melanggar nantinya akan mendapatkan hukuman di akhirat. Nah, itu arti dari norma agama. Contohnya, norma agama itu beribadah sesuatu dengan keyakinan, berdoa, melakukan hal positif, mematuhi orang tua, dilarang membunuh, mencuri, dan menipu. Nah, itu contoh-contoh norma agama. Nah, artinya itu anak-anak contoh agama ini kan, kalau kita beribadah di gereja kan, kita harus sungguh-sungguh untuk menyerahkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan nanti setengah ibadah
itu di saat firman Tuhan ini sedang main HP, nah itu tidak baik itu untuk apa? Untuk beribadah. Nah, kami harapkan kepada anak-anak kami kalau di saat ibadah itu kalau ada pengkhotbah, marilah kita tenangkan hati kita dan pikiran untuk menyerahkan semua kehidupan kita di tangannya. Nah, kedua, mematuhi orang tua. Nah, arti itu anak-anak, orang tua akan mengurus kita di mana. Nah, kita sebagai anak-anak harus menuruti apa kata-kata orang tua itu. Janganlah kita melawan orang tua, karena orang tua itu nggak ada. Satu-satunya harapan kita dalam kehidupan kita itu anak-anak. Makanya kan kalau disuruh orang tua nak mau kesini nak, kita sebagai anak harus menuruti apa kata-kata orang tua itu. Yang ketiga, mencuri. Nah, artinya di sini kan mencuri. Contohnya kan ada seseorang kan jumpa di perjalanan. Nah, tiba-tiba pas kamu tengok orang itu kan ada apa? Seperti emas, cincin di tangannya. Nah, kamu kan ada niat jahatnya untuk mencuri itu. Nah, Bapak harap sama anak-anak jangan melakukan seperti itu ya anak-anak. Mengerti? Ngerti, Pak. Oke. Nah, itu arti dari norma agama dan seterusnya contohnya. Nah, kedua, norma kesusilaan. Ada yang mengerti itu anak-anak? Tidak. Nah, di sini dikatakan berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia dan sifatnya umum. Nah, arti umum setiap orang memilikinya meski bentuknya bisa berbeda. Norma kesusilaan ini berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Nah, jika melanggar akan terjerat hukum pidana dan sanksi di masyarakat. Nah, contoh kasus yang melanggar norma kesusilaan itu pengkhianati, pelecehan seksual, penyimpangan perilaku yang membuat masyarakat menolak seseorang. Nah, artinya kan norma kesusilaan ini janganlah melanggar peraturan norma kesusilaan. Nah, itu arti dari norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif, artinya penerapan bisa berbeda satu sama lain. Nah, itu arti dari kesopanan. Nah, contohnya, siswa tidak memakai perhiasan dan riasan terlalu mencolok di sekolah. Kedua, mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, arti dari contoh kesopanan ini, siswa tidak memakai perhiasan. Contohnya kan di dalam kelas, kalau kita berangkat ke sekolah, jangan memakai pakaian yang tidak sesuai. Contohnya kan seperti rambut agak panjang. Nah, itu tidak sesuai harapan guru di sekolah. Makanya kalau kita ke sekolah itu harus memakai pakaian yang rapi, memakai topi, das, sepatu. Yang penting sesuai dengan kehendak di mata guru. Kedua, mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, artinya itu anak-anak, jika seandainya kan kita mendapatkan bantuan dari guru contohnya kan, nah yang perlu dengan katakan kepada guru apa? Tidak tahu, Pak. Nah, contohnya kan, jika seandainya kita menerima bantuan itu kan, kita harus berterima kasih kepada yang memberi. Terima kasih kepadanya, berikanlah saran dengan terima kasih Pak atas bantuannya. Nah, itu arti dari berterima kasih. Nah, ketiga, meminta maaf jika berbuat salah kepada orang. Nah, contohnya kan, kita tengah membuat kesalahan kepada seseorang. Nah,
tanpa kita sadari ya, kita harus meminta maaf. Walaupun kita salah, nah kita harus meminta maaf kepada seseorang itu kepada orang yang bersalah. Walaupun kita tidak salah, tetap kita harus minta maaf. Nah itu artinya anak-anak saling memaafkan. Nah itu arti dari kesopanan berserta contohnya. Nah kita lanjut, norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah artinya itu anak-anak kita sering melakukan kesalahan seperti mengalah orang tua. Nah kita sering mengulang itu kesalahan itu, makanya dikatakan itu norma kebiasaan. Karena udah kebiasaan, makanya nggak bisa ditegur lagi. Nah, contohnya, kebiasaan mengadakan acara keselamatan atau doa untuk anak yang melahirkan, kegiatan mudik menjelang hari raya, kumpul bersama keluarga ketika hari Natal. Nah, contohnya anak-anak, kita harus saling kompak kepada keluarga itu agar saling supaya bisa menjadi berkat bagi kita. Nah, itu arti dari norma kebiasaan masyarakat. Ketiga, tindakan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan memiliki tujuan yang baik. Keempat, norma-norma lain, norma kebiasaan sifatnya harus berbentuk baik. Nah, itu ciri-ciri norma kebiasaan. Di sini dikatakan ada beberapa 4 jenis norma yang berlaku, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Nah, baik, Bapak akan menjelaskan persatu. Norma agama, sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia. Contohnya, contoh norma agama, tidak membunuh, tidak melakukan kekerasan terhadap sesama, dan juga membantu orang yang membutuhkan. Nah, artinya itu anak-anak, jika ada seseorang itu yang mau minta bantu, kita harus meminta bantu dengan baik. Nah, contohnya kan, jumpa kita di perjalanan kan, orang itu sedang sakit. Nah, apa niat baiknya kita di situ anak-anak? Nah, niat baiknya kita di situ, orang itu kan sedang sakit. Nah, kita harus memberikan, kita harus bantu orang itu. Kita melakukan yang terbaik kepada orang itu. Nah, itu arti dari norma contoh agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Peraturan hidup yang bersumber dari suatu hati nurani manusia. Peraturan hidup ini berkenan dengan bersisikan dan suara hati nurani manusia. Contohnya, dalam norma kesusilaan seperti jujur dan berkata, berbicara baik, dan juga mengenakan pakaian yang sesuai dengan tempat sesuatu. Nah, itu arti dari norma kesusilaan beserta contohnya. Norma kesopanan. Norma kesopanan, norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contohnya, seperti berpamitan dengan orang tua sebelum pergi, diserongan menghargai orang yang lebih tua dari kita, harus sopan santun kepada yang lebih tua dari kita. Norma hukum,
peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Nah, bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum, contohnya kan menaati rambu lalu lintas, taat membayar pajak, dan tidak berbuat tindak sekian norma. Nah, itu arti-arti dari norma-norma di dalam masyarakat. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang mau bertanya, silakan dipertanyakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya nak, silakan. Apa artinya norma? Apa arti dari norma? Nah, norma ini merupakan aturan atau pedoman yang berlaku dalam sebuah lingkungan. Nah, norma ini norma yang sudah ditentukan di dalam masyarakat. Contohnya kan peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala desa di masyarakat itu. Nah, kita harus tidak melanggar peraturan yang telah diberikan. Kita harus menaati dan kita harus bekerja sama supaya masyarakat itu saling kompak. Itulah arti dari norma. Norma itu kita harus menciptakan kebutuhan untuk hubungan yang harmonis antar masyarakat. Nah, itu arti dari norma. Nah, sampai di sini pertemuan kita, Nana. Ada yang mau dipertanyakan? Sudah, Pak. Berarti semuanya udah mengerti? Sudah, Pak. Nah, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita, anak-anak. Dari pembahasan kita dari awal, harapan Bapak supaya di setengah nanti pengajar supaya nanti baca-baca di rumah ya. Iya, Pak. Supaya peningkatan pengajaran kita akan semakin bertambah ilmu. Nah, itu harapan Bapak sama anak-anak. Nah, sampai di sini cukup pertemuan kita. Sebelum kita bunga, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Tidak bisa, Pak. Oke, mari kita akan menutup kegiatan pengajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita akan satu dalam doa. Amin. Amin. Nah, sampai di sini cukup pertemuan kita. Harapan Bapak mohon dibaca-baca di rumah materi yang diberikan Bapak. Jangan nanti setelah sampai di rumah main-main di sana. Harapan Bapak supaya pengajaran kita semakin meningkat dengan baik. Nah, harapan Bapak nanti setelah sampai di rumah jaga kesehatan, jaga dengan baik. Nanti di mana disuruh orang tua kita harus menuruti ya anak-anak. Iya, Pak. Nah, jangan bandel karena orang tua itu nggak itu satu-satunya harapan kita dalam kehidupan kita. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat